Pemirsa, siapa sangka hari yang seharusnya biasa bagi mahasiswa bernama Timothy justru berakhir tragis dan penuh misteri. Pagi itu ia terlihat seperti biasanya, ceria, sempat menghubungi temannya, dan bahkan menulis catatan kecil tentang tugas kampus. Tapi sore harinya, kabar mengejutkan datang. Timothy ditemukan tewas di lingkungan Universitas Udayana. Yang bikin merinding, waktu dan lokasi kejadian terasa janggal. Orang tuanya curiga karena tak ada tanda-tanda ia mengalami depresi atau masalah besar sebelumnya. Beberapa saksi mengatakan sempat melihatnya berjalan sendirian, tapi ada juga yang bilang ia tampak seperti diikuti seseorang. Nah loh, jadi mana yang benar? Kampus pun cepat-cepat mengumumkan versi mereka, tapi justru itu menambah tanda tanya. Makin lama, kasus ini berubah jadi misteri kampus yang belum terpecahkan. Dari suasana tenang di Bali, kini berubah jadi tegang, dan publik mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar kecelakaan? Atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap di baliknya? Kabar tentang pesan terakhir Timothy bikin bulu kuduk berdiri, Sobat Gosip. Dalam chat terakhirnya ke teman dekat, Timothy menulis kalimat pendek tapi mengandung makna dalam. Kalau aku nggak balik, jaga dirimu baik-baik. Hah? Kalimat itu jadi viral karena seolah jadi firasat kematiannya. Teman-temannya syok, keluarga histeris, dan publik mulai menebak-nebak. Apa sebenarnya yang dialami Timothy sebelum meninggal? Apakah dia merasa sedang dalam bahaya? Atau sedang menghadapi tekanan yang tak bisa dia ungkap? Hebohnya lagi, beberapa jam setelah pesan itu terkirim, handphonenya tiba-tiba tidak aktif dan sinyal lokasi hilang total. Para netizen sampai membentuk komunitas kecil untuk menelusuri jejak digitalnya, kayak detektif dunia maya. Tapi dari pihak kampus, hening, tak ada kejelasan. Satu hal yang pasti, pesan singkat itu jadi simbol misteri sekaligus seruan bahwa mungkin, hanya mungkin, Timothy tahu sesuatu yang tak seharusnya ia tahu. Wah, makin seru ya? Nah, ini dia bagian yang bikin warganet semakin panas. Pihak kampus Universitas Udayana mengeluarkan pernyataan resmi hanya beberapa jam setelah kabar duka tersebar. Tapi bukannya meredakan isu, pernyataan itu justru memunculkan pertanyaan baru. Mereka menyebut kematian Timothy murni kecelakaan. Tapi keluarga yang datang ke lokasi justru menemukan banyak kejanggalan. Posisi tubuh, luka di bagian tertentu, dan barang-barang pribadi yang hilang. Waduh, kok bisa beda banget ya? Seolah-olah ada dua versi cerita yang berjalan bersamaan. Dunia maya pun langsung gaduh. Banyak mahasiswa yang menulis curhatan di forum internal mengeluhkan bagaimana kampus seolah lebih sibuk menjaga citra daripada mencari kebenaran. Netizen menyebutnya kasus misteri dengan bungkus akademis. Kocak tapi miris, Sobat Gosip. Kalau benar ada yang disembunyikan, ini bukan cuma soal nama baik universitas, tapi soal nyawa manusia yang butuh keadilan. Dan publik pun menunggu. Kapan bayangkan pemirsa, seorang ibu yang berangkat ke Bali bukan untuk liburan, tapi untuk menjemput jasad anaknya. Ibu Timothy menangis terseduh-seduh saat melihat kondisi tubuh anaknya yang disebut tak wajar. Ayahnya mencoba tegar, tapi di depan kamera ia hanya berkata lirih, "Kami yakin anak kami tidak mati wajar." Kalimat itu menggema di media sosial dan jadi bahan diskusi di berbagai platform gosip. Banyak yang ikut berduka, tapi juga marah karena merasa ada yang ditutup-tutupi. Hebatnya, keluarga Timothy tak tinggal diam. Mereka membentuk tim kecil, mencari saksi, bahkan berkonsultasi dengan ahli forensik independen. Wah, seperti kisah film detektif, tapi ini nyata. Di balik kesedihan, mereka tetap punya tekad, kebenaran harus ditemukan. Penonton bisa bayangkan betapa beratnya perasaan orang tua yang merasa kehilangan, tapi juga dibayangi misteri. Dan disinilah kisah ini makin dalam. Tak hanya soal duka, tapi perjuangan demi keadilan yang sesungguhnya. Pelan tapi pasti, satu persatu mahasiswa mulai buka suara. Dalam wawancara eksklusif bersama tim Gosip Kampus, ada seorang mahasiswa anonim yang mengaku sempat melihat sesuatu aneh malam itu. Ia bilang, ada dua sosok yang terlihat bersama Timothy sebelum tragedi terjadi. Tapi anehnya, rekaman CCTV di area itu justru tidak tersedia. Lah, kok bisa? Semakin aneh bukan? Mahasiswa itu mengaku takut diancam jika bicara ke media. Tapi dengan keberanian luar biasa, ia akhirnya buka suara lewat media sosial. Kisahnya langsung viral dan mengundang simpati publik.
Banyak yang memuji keberaniannya, bahkan menyebutnya pahlawan kebenaran. Dari sinilah cerita Timothy berubah arah. Bukan lagi sekadar kabar duka, tapi gerakan moral yang menuntut transparansi. Jadi bukan cuma kampus yang diawasi, tapi juga sistem yang menutupi fakta. Hebatnya lagi, semakin banyak mahasiswa lain mulai berani bercerita. Dunia maya jadi ramai, dan gosip berubah jadi investigasi publik besar-besaran. Pemirsa Setira, ini bagian yang paling bikin semua orang geleng kepala. Rekaman CCTV yang seharusnya jadi kunci utama kasus ini, hilang begitu saja. Pihak keamanan kampus beralasan sistem sedang maintenance, padahal waktu itu detik-detik kejadian berlangsung. Waduh, alasan klasik banget ya. Publik langsung mencium ada yang aneh. Di dunia digital seperti sekarang, hilangnya rekaman justru menimbulkan kecurigaan lebih besar. Banyak yang berspekulasi, apakah rekaman itu sengaja dihapus atau disimpan oleh pihak tertentu untuk alasan tertentu. Lucunya, para netizen kreatif langsung membuat meme dengan tulisan, CCTV di kampus, saksi bisu yang tiba-tiba amnesia. Ironi banget. Tapi dari sinilah tuntutan makin keras. Warganet, media, hingga lembaga hukum mulai ikut campur. Dan kita tahu, kalau publik sudah bersatu mencari kebenaran, sekencang apapun ditutupi, pasti akan terungkap juga. Getar emosi benar-benar terasa saat sang ayah menulis surat terbuka untuk pihak kampus. Dalam surat yang diunggah ke media sosial itu, ia menulis dengan kata-kata menyayat hati. Anakku tidak pulang karena tugas kuliah, tapi karena kelalaian sistem yang seharusnya menjaganya. Waduh, tajam tapi penuh makna. Surat itu viral dan dibagikan ribuan kali, bahkan masuk acara gosip nasional. Banyak publik figur ikut bersuara, mendukung perjuangan keluarga Timothy. Di balik kesedihan, sang ayah menunjukkan ketegaran luar biasa. Ia berkata, "Saya tidak mencari sensasi, saya mencari kebenaran." Kalimat itu seperti tamparan keras bagi semua pihak yang mencoba menutup mulut. Bahkan beberapa dosen dan mahasiswa mulai ikut menandatangani petisi agar kasus ini dibuka ulang. Kisah ini berubah jadi simbol perjuangan orang tua melawan sistem yang dianggap kebal. Dan kalau melihat bagaimana dukungan datang dari berbagai penjuru, mungkin inilah awal dari kebenaran yang mulai muncul ke permukaan. Tak tinggal diam, keluarga Timothy akhirnya menggandeng tim hukum ternama dari Jakarta. Waduh, situasi makin panas nih sobat gosip. Para pengacara langsung melakukan investigasi paralel, meminta dokumen resmi, dan menelusuri setiap kesaksian. Ternyata, dari hasil awal, banyak kejanggalan yang bisa jadi bukti kuat bahwa ada kelalaian. Bahkan mereka menemukan perbedaan antara laporan internal kampus dan data lapangan. Nah, ini baru seru. Media mulai mengikuti setiap langkah mereka. Dalam wawancara eksklusif, salah satu pengacara berkata, "Kami tidak akan berhenti sampai kebenaran muncul." Hebat bukan? Kasus yang tadinya dianggap sepele kini mulai mengarah ke ranah hukum. Netizen pun terus memantau, membuat tagar hashtag keadilan untuk Timothy viral.